Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, serta soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Bagaimana? Ada yang penasaran tidak? Apa itu sistem gerak? Yuk, simak dengan baik videonya. Anak-anakku, bagaimana manusia dapat bergerak? Manusia itu dapat berlari, berjalan, melompat, berputar, bahkan menari. Mengapa demikian? Itu semua karena adanya sistem gerak. Betul sekali anak-anak, manusia itu dapat bergerak karena adanya sistem gerak dan yang didukung oleh adanya alat gerak. Apa itu sistem gerak pada manusia? Sistem gerak pada manusia yaitu kesatuan tulang, otot, dan persendian pada manusia. Nah, jika di antaranya atau salah satunya ada yang kurang atau lemah, maka sistem gerak pada manusia ini akan terganggu. Nah, begitu ya anak-anak, kita harus banyak bersyukur bahwa kita sudah diberikan sistem gerak oleh Allah yang sempurna. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, organ gerak pada manusia itu ada dua bagian. Ada alat gerak aktif yang disebut dengan otot. Ada juga alat gerak pasif yang termasuknya itu rangka atau tulang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat gerak aktif atau otot. Penasaran? Simak selanjutnya. Apa itu gerak aktif? Gerak aktif adalah gerakan memanjang dan memendek yang dilakukan oleh otot sehingga terjadinya gerakan. Gerak aktif ini dilakukan oleh otot ya anak-anak. Lalu otot itu apa? Nah, otot ini tadi sudah dijelaskan ya, yaitu alat gerak aktif. Nah, otot ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut otot polos, ada otot lurik, serta ada otot jantung. Perhatikan gambar di sini berbeda ya anak-anak. Antara otot lurik dan otot jantung hampir mirip tapi berbeda ya. Sedangkan otot polos bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kita ke bahasan otot polos. Otot polos ini bergerak dengan sendirinya atau bergerak refleks. Nah, otot polos di bawah pengaruh jaringan otonom. Dan di mana saja terdapat otot polos pada tubuh kita, yaitu terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, serta saluran pernafasan. Selanjutnya, yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik, gambarnya panjang-panjang seperti ini ya. Nah, otot lurik ini sering disebut dengan istilah otot kerangka. Kenapa otot kerangka? Karena sebagian besar otot lurik menempel pada tulang atau kerangka. Lalu yang terakhir, ada yang disebut otot jantung. Otot jantung disebut juga miokardium. Nah, miokardium terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Otot jantung juga bergerak secara refleks ya. Lalu apa fungsinya otot jantung ini anak-anak? Otot jantung ini berfungsi untuk menggerakkan jantung sehingga mampu memompa darah keluar jantung. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang otot pada manusia, otot atau alat gerak aktif pada manusia? Selanjutnya, coba jawab pertanyaan ibu di sini. Bagaimana cara kamu memelihara organ gerak yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan tuliskan jawabanmu pada buku tulismu. Dan setelah itu, silakan upload di Google Classroom.
Nah, begitu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan 5M. Tetap membantu kedua orang tuanya di rumah. Dan tetap jadi anak soleh yang rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.